Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendiskusikan tentang problem yang relatif hadir terus dalam kehidupan kita, yaitu tentang gender. Pada pertemuan kemarin, kita sudah membahas secara teoritis tentang gender itu sendiri. Kameranya boleh on semuanya ya. Jadi secara teoritis saudara sudah mendapatkannya, tetapi dalam tataran praktis selanjutnya saudara menghadapi dilema antara apakah saudara, ini kan kebetulan satu kelas ini perempuan semuanya ya. Nah, bagaimana perspektif perempuan terhadap gender itu sendiri? Pada hari ini kita membuat kelompok yang membuat atau yang bernomor absen ganjil, maka dia pro terhadap perempuan, gender, dalam hal kepemimpinan, ruang publik, dan lain-lainnya. Kemudian untuk nomor genap adalah kontra terhadap kepemimpinan, ruang publik, ataupun lainnya. Sekarang kita memulai dengan menampilkan apakah saudara semuanya melihat perjalanan hidup dari semenjak generasi pertama manusia, selanjutnya pada waktu penjajahan, selanjutnya pada negara modern, dan kekinian pasca reformasi, itu kan menjadi pro dan kontra. Taruhlah di Indonesia. Di Indonesia itu dalam kehidupan negara modern pernah terjadi kepemimpinan Bu Megawati. Tetapi kepemimpinannya tidak sampai satu periode karena dia menggantikan posisi Bapak Abdurrahman Wahid, Presiden, untuk waktu itu menggantikan posisi sebagai Presiden. Intinya, negara kita sampai Presiden ke-7, yaitu Pak Jokowi, itu baru sekali memberikan amanah kepada perempuan menjadi Presiden. Di sisi yang lain, di dalam pemahaman keindonesiaan dan lain-lainnya, itu masih sangat menolak terkait dengan perempuan untuk menjadi pemimpin ataupun dia aktif di ruang publik lainnya. Sekarang pertanyaannya adalah, menurut saudara, untuk menjadikan Indonesia lebih baik pada kedepannya, pada misalkan tahun 2024, misalkan kan 2024 adalah ada pelaksanaan pemilihan presiden, atau pada 9 Desember 2020 nanti ada proses pelaksanaan pilkada di 270 daerah. Kalau di Jawa Timur ada 19 daerah. Salah satunya adalah ada perempuan yang tampil. Menurut saudara, apakah perempuan-perempuan yang tampil tersebut akan terpilih menjadi kepala daerah atau akan dikalahkan oleh para kaum Adam? Hal ini juga berlaku pada Pilpres nantinya. Silahkan berkomentar dari saudara. Dari kelompok ganjil dulu atau genap dahulu, yang pasti silahkan dimulai. Dua-dua dahulu. Atau kalau saudara tidak ingin langsung pada kontestasi nanti, saudara kita kembalikan kepada yang paling dasar.
apakah yang mendasari saudara, kelompok ganjil, pro terhadap kepemimpinan perempuan, kelompok genap, kontra terhadap kepemimpinan perempuan? Silahkan. Apa yang mendasarinya? Bapak, saya akan membuka debat kali ini. Saya dari kelompok genap. Ya. Emang saya kontra terhadap kepemimpinan perempuan. Yeah. Memang Ibu Kartini menyinggung emansipasi wanita, namun kebanyakan dari wanita masih banyak yang tidak memiliki rasional terhadap kepemimpinan. Karena ya jujur saja orang ibu rumah tangga mengurus anak itu pun sudah berat. Terkadang ibu tidak rasional dan mempunyai emosi. Mohon maaf, kedengaran kan Bapak? Iya, bagus, terdengar, Intan. Banyak emosional yang belum terkendali oleh perempuan-perempuan di luar sana. Tuh Pak, jadi kayak memimpin di dalam rumah tangga itu pun saja belum bisa maksimal karena emosional yang tercampur, terus seringkali berpikiran yang tidak rasional. Apalagi mau memimpin negara. Gitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Intan. Jadi Intan mendasarkan pada sebuah fenomena yang ada di berbagai keluarga bahwa mereka masih kesulitan untuk memimpin di dalam keluarga, dalam artian sebagai orang ibu, apalagi menjadi orang yang terdepan di dalam bernegara. Silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Putri. Saya Putri Maulia dari tim Ganjil ya Pak, untuk pro kepemimpinan gender sehubungan dengan yang ternyata yang diberikan oleh Mbak Intan tadi kan mengenai kerasionalan oleh kaum wanita kan, katanya kalau misalnya wanita itu nggak bisa rasional, terus juga di rumah tangga itu mereka nggak bisa jadi yang utama gitu, walaupun laki-laki itu yang menjadi pemimpin, tapi kita tahu semua kan bahwa ibu kita semua itu yang menjadi kunci utama dalam rumah tangga itu. Dia yang mengurus kita, dia yang mengurus suaminya, dia yang bisa multitasking dalam berbagai hal, jadi tidak menutup kemungkinan bahwa dia juga bisa dalam menjalankan kepemimpinan. Terus juga dalam sisi rasional itu saya tidak bisa lebih menunjukkan setuju, karena mungkin wanita memang terkenalnya sama perasaan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa wanita juga bisa rasional juga, sama seperti lelaki kan, karena mungkin dalam agama Islam juga kita udah tahu bahwa kita itu sama, laki-laki dan wanita itu sama, yang berbeda hanya keimanan. Maka dari itu karena wanita dan laki-laki itu sama, maka setidaknya rasional itu juga kita sama-sama memilikinya gitu. Oke, kita beri aplaus dulu kepada dua pendapat ini. Jadi sudah menyampaikan Intan sama Putri terkait dengan pro dan kontra, atau kontra dan pro yang bisa menjadi awalan dari perbincangan pagi hari ini. Sebelum saya membuka tema-tema atau sub-tema lainnya, silakan menambah satu lagi pemikiran yang memperkuat. Saya Pak mungkin. Silakan. Silakan. Angelina Natasha dari kelompok Ganjil. Dalam diskusi kali ini, kelompok kami menunjukkan pro terhadap kepemimpinan seorang wanita. Menurut saya, Pak, bahwa memang wanita lebih mendominasi pada perasaan, namun kekurangan itu tidak menjadi hambatan dan malah menjadi kelebihan seorang wanita tersebut. Maksudnya dalam arti jika dia bertindak profesional dalam jadi single mother, ketika dia dihadapkan oleh situasi seperti itu, maka dia akan lebih mementingkan, maksudnya lebih mendahulukan logikanya daripada dia menggunakan perasaannya, karena dia tahu bahwa ada tanggung jawab yang akan dia emban dalam hidupnya sebagai single mother.
karena sudah tidak ada pihak laki-laki yang sebagai sisi logika dalam kehidupannya. Dan banyak juga single mother yang memang hebat, yang memang sudah berhasil dalam memberi logika pada anak, lalu membesarkan anak, dan sebagainya. Dan juga banyak juga tokoh politik seperti Risma dalam pemimpin yang menurut saya sangat-sangat profesional, tidak terlalu memikirkan, tidak terlalu tidak terlalu mengedepankan perasaan, namun juga tidak membuat perasaan itu hilang dalam kepemimpinannya seperti itu, Pak. Dan juga menurut saya hal itu merupakan stereotip gender yang menyebabkan standar ganda pada orang tersebut. Dan menurut saya standar ganda itu apa ya, Pak? Seperti beban, karena tidak semua wanita, maksudnya wanita juga bisa tegas, tapi sesuai dengan keadaannya seperti itu, Pak. Dan laki-laki pun juga bisa lembut, bisa, bukan berarti dia menjadi bencong atau bukan berarti dia menjadi lemah. Lemah bukan seperti itu, tapi lemah dalam hal lain, berbeda konteksnya. Itu Pak menurut saya. Maksudnya Anjali sangat pro bahwa perempuan itu tidak ada masalah menjadi pemimpin. Pak, saya pro karena itu tadi, perempuan juga bisa menggunakan logika dan tapi tanpa mengesampingkan perasaannya dia. Seperti itu. Karena banyak juga single mother lalu seperti Bu Risma. Dan mereka cukup berhasil menjadi seorang pemimpin seperti itu hingga akhir periode ini. Oke, terima kasih Anjali. Kata kuncinya dari Anjali itu adalah bahkan perempuan juga bisa menggunakan logikanya dalam hal kepemimpinan begitu. Oke, yang kontra silakan untuk menanggapi, melanjutkan respon dari Anjali atau melanjutkan apa yang disampaikan oleh Intan tadi. Yang kontra silakan. Apakah yang kontra sudah merasa kalah? Halo, yang kontra. Ya, Pak. Boleh saya tanggapi lagi, Pak? Selain Intan nanti. Oke. Selamat pagi, Pak. Oh, pagi. Mungkin saya. Silakan Maya. Iya. Kalau menurut Quran, surat An-Nisa ayat 34, yaitu permisi, mau membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim kabirah. Bahwa artinya yaitu laki-laki adalah pemimpin terhadap perempuan. Kalau dimaknai secara tekstual, laki-laki adalah pemimpin secara untuk perempuan. Jadi kalau perempuan berarti bertanggung jawab terhadap keluarganya saja. Mungkin ketika di luar itu lebih dikurangi karena memiliki tanggung jawab di keluarganya saja. Kalau menurut ayat tersebut, Bapak. Jadi mungkin untuk pemimpin terus lebih gimana ya? Kalau menurutnya Loden 1985 itu kayak kepemimpinan laki-laki itu lebih kompetitif dan otoriterarki, sehingga ketika di dalam sebuah organisasi mungkin sangat diperlukan otoritas hierarki tersebut, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Maya. Jadi Maya memastikan agama itu sangat pro terhadap lelaki untuk menjadi pemimpin, menolak terhadap perempuan. Oke, itulah segmen kita pertama. Aplaus dulu kita bersama. Sekarang sesudah kita memahami dasar, ya memahami dasar-dasar tadi, sekarang kita melanjutkan kepada tema yang lebih kasuistis. Contoh yang terjadi pada proses pemilu di Amerika. Pada kesempatan ini, pemilu di Amerika menghadirkan seorang wakil presiden yang terpilih, tetapi 4 tahun yang lalu, Hillary Clinton itu dia dikalahkan oleh Trump.
Padahal sebelumnya Hillary itu adalah jagoan yang handal untuk meraih kemenangan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kemenangannya sekarang yang menjadi wakil, siapa namanya yang menjadi wakil? Wakilnya Biden siapa? Kamala Harris, Pak. Oke. Apakah Kamala Harris itu terpilih karena dia posisi perempuan bukan sebagai presiden, tetapi sebagai wakil, yang mana pada waktu 4 tahun yang lalu, Hillary itu yang seharusnya bisa memenangkan, terkalahkan oleh Trump yang sangat kontroversial. Silahkan berpendapat untuk proses di Amerika 4 tahun yang lalu dan tahun ini. Apakah hal itu memang dipengaruhi oleh faktor perempuannya atau bukan? Halo? Berat ya pertanyaannya ya? Oh enggak, oke. bagi saya. Oke, silakan. Kalau enggak berat, silakan. Tapi saya sudah menjawab segmen pertama, Bapak. Oke, nanti Angelin nanti lagi jawabnya. Yang lain dulu. Intan sama Angelin nanti dulu yang menjawabnya. Mungkin yang lain dulu. Atau dalam proses regional saja, kita tarik ke wilayah regional. Pada pemilu 2008, pilkada 2007-2008, Bukoviva kalah dengan Pak Dekarwo. 2013, Bukoviva kalah dengan Pak Dekarwo. Tapi 2018, Bukoviva menang. Nah, apakah kekalahan Bukoviva pada waktu 2008, 2013 itu karena faktor perempuannya sehingga kemudian dia kalah. Dan di 2018 itu bisa menang itu karena semacam ya ada pemahaman yang berbeda tentang kepemimpinan perempuan. Mungkin itu bisa menjadi pengganti dari Harris tadi dengan Hillary. Silahkan untuk berpendapat. Temanya berat ya? Enggak. Oke, kalau gitu silahkan. Kalau tidak ada yang berpendapat, Angelin sama Intan juga boleh berpendapat. Silahkan. Silahkan, Tasya. Saya masih memberikan kesempatan pada teman-teman karena kita bertumbuh bersama, tidak saya sendiri. Oke, silahkan. Oke, silahkan yang lain berpendapat. Helvi, Fadila, Mauren, Street Winning. Wah, ini kalah semuanya ini kalau sudah tidak ada pendapat ini tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah ini. Agus mohon izin. Ya, silakan. Saya Nabila. itu ingin pindah ke Zoom laptop dulu, Pak. Oke. Silakan Nabila. Ya, terima kasih. Pindah ke laptop dulu. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, silakan yang lain untuk berpendapat. Saya boleh berpendapat, Pak. Oke, Intan. silakan Intan. Saya ingin membuka. Jadi tadi dikatakan oleh teman saya, si Maya, tentang hadis ya Pak. Saya ingin menambahkan hadis surat Al-Nisa
bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Departemen Agama RI 2002, 123. Adapun makna ayat tersebut di atas dapat dipahami secara zahir tekstual yang seakan-akan menunjukkan bahwa yang layak menjadi pemimpin hanyalah seorang lelaki. Nah, tadi kan ada contoh kasus ya, Pak. Ibu Khofifah menang di 2018 ya, Pak. Iya. Mengalahkan para pesaingnya. Sedangkan di tahun sebelumnya Ibu Khofifah kalah gitu. Kita katakan aja bahwa Bu Risma terpilih. Namun apakah sudah pasti Bu Risma itu bisa memimpin dengan baik Surabaya? Kita kan belum tahu gitu ya Pak, di kehidupannya Ibu Risma secara personal, apakah Ibu Risma bisa menjalani dua kehidupan, maksudnya sebagai seorang ibu dan sebagai seorang pemimpin di suatu berhasil untuk memimpin Surabaya menjadi kota yang bersih, menjadi kota yang tertib, dan lain-lain. Namun apakah rumah tangga Ibu Risma sudah teratur dengan baik? Apakah sudah bisa dikatakan bahwa apakah rumah tangganya itu sudah menjadi titik yang dimana Ibu Risma bisa meninggalkan rumah dan bisa memimpin suatu negara. Karena di mana menjadi seorang ibu atau menjadi seorang pemimpin itu juga sulit gitu loh, Pak. Menjadi dua profesi gitu. Itu sih yang saya ingin katakan, bahwa baik memang wanita bisa menjadi seorang pemimpin, namun banyak yang tidak masuk dalam kategori-kategori yang lebih baik di dalam pemerintahan atau kepemimpinan gitu, Pak. Oke, terima kasih Intan. Jadi Intan mengkritisi terkait dengan hal yang berbeda antara seorang pemimpin di publik dengan di dalam keluarga, yang belum tentu hal itu bisa dikerjakan oleh yang bersangkutan. Silakan yang lain, silakan untuk kelompok ganjil ataupun kelompok genap juga boleh lebih meyakinkan lagi. Halo, mohon maaf Pak. Silakan Egy. Itu boleh nyala, Egy. Menjelaskan lagi tentang, iya Pak. Kameranya boleh nyala. Halo. Sudah nyala Pak. Sudah nyala, oke baik. Kalau begitu sinyalnya bagus begitu. Oke, silakan Egy. Iya. Menanggapi untuk yang Intan tadi ya Pak. Ya. Kan memang kita tidak tahu secara detail bagaimana kehidupan seorang pemimpin ya. Nah, tahun kemarin ada seminar dan ada juga Bu Risma. Di situ Bu Risma kan menjelaskan dia dapat memerankan menjadi seorang pemimpin dan juga seorang ibu bagi keluarga dan juga anaknya. Halo? Iya, lanjut, Egy. Silakan dilanjut penjelasannya, Egy. Nah, kalau saat di rumah Bu Risma itu bilang Egy, silakan. Ya, oke, Egy, sinyalnya kelihatan kehilangan.
sehingga tidak ada suaranya. Teman yang lain boleh menambah. Saya ingin menambahkan, Bapak. Silakan Nabila. Kalau tadi misalkan tentang kepemimpinan dikaitkan dengan sebuah keutuhan dari keluarga, itu saya rasa kurang relevan ya Pak, karena kan keluarga itu tidak dibangun hanya dari sosok wanita, melainkan dua belah pihak. Jadi bagaimana keluarga itu bisa utuh atau bisa seperti apa itu tergantung dari sebuah pasangan, bukan hanya salah satu individu. Jadi kalau dikaitkan tentang keluarga, saya rasa jika wanita mampu untuk membagi waktu antara keluarga dan apabila memang ia ingin berkarir, saya rasa itu bisa, itu bukan dijadikan suatu alasan untuk menjaga suatu keharmonisan atau keutuhan sebuah keluarga, karena itu merupakan tanggung jawab bersama. Dan kemarin beberapa waktu lalu itu saya menemukan sebuah fakta unik karena saya melihat suatu talk show yang menyebutkan bahwasanya ternyata wanita itu merupakan pengemudi terbaik, dari pengemudi yang lebih baik daripada laki-laki. Saya heran dengan adanya fakta itu karena kan seperti yang beredar bahwasanya biasanya itu wanita itu labil. Apalagi kadang-kadang ibu-ibu suka sen kanan beloknya ke kiri dan lain sebagainya, dikaitkan dengan emosi yang tidak stabil, yang suka semaunya sendiri dan lain-lain. Ternyata setelah talk show itu menyebutkan fakta itu, saya langsung searching apakah itu benar, dan ternyata memang ada beberapa penelitian bahwasanya memang wanita itu pengemudi terbaik. Bahkan salah satunya diadakan oleh Kementerian Kehakiman di Inggris. Bahwasanya dan bahkan laki-laki itu memiliki kecenderungan untuk kecelakaan terbesar. Jadi tanggapan wanita yang semaunya sendiri, terus suka tidak stabil, suka labil, itu bisa dibantah akan adanya fakta itu, Pak. Jadi itu salah satu fakta kecil dari wanita yang mungkin belum banyak orang ketahui, dan ada fakta-fakta lain nanti yang akan mendukung bahwasanya wanita itu juga layak untuk menjadi pemimpin dan bisa. Oke. Terima kasih Nabila menampilkan sebuah informasi yang mempunyai referensi bahwa perempuan driver terbaik, atau dalam bahasa yang lebih kekinian menjadi pemimpin yang terbaik, kata Nabila begitu. Silakan kelompok ganjil atau kelompok genap. Saya mau menambahkan. Oke, Denisa Ayu. Sebelumnya saya di tim pro dalam wanita itu menjadi kepemimpinan. Saya menambahkan apa yang telah dikatakan sama Anggi tadi yang terputus. Saya juga pernah mengikuti seminar itu, bahwasanya Bu Risma telah mengatakan bahwa beliau bisa menempatkan diri sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai pemimpin di Surabaya. Nah, beliau mengatakan dia harus bisa bagi-bagi waktu, bertanggung jawab apa yang telah diberikan amanah oleh rakyat Surabaya untuk menjadi wali kota Surabaya. Di saat beliau menjadi wali kota, beliau harus bisa bertanggung jawab, membagi waktu, menempatkan diri. Dia harus adil dalam saat dia menjadi wali kota tersebut. Tapi namun saat beliau berada di rumah, kembali di rumah, beliau juga harus bisa menempatkan diri sebagai ibu, sebagai istri, menyiapkan baju suaminya, sharing bersama anaknya, seperti itu Bapak. Jadi lebih ke beliau bertanggung jawab apa yang telah diberikan amanah dari menjadi
wali kota tersebut. Seperti itu, Bapak. Terima kasih Denisa Ayu yang telah mendapatkan informasi dari sebuah seminar untuk menguatkan kelompok yang pro terhadap kepemimpinan perempuan. Meskipun itu hoax atau fakta, nanti kita perdalam pada segmen yang ketiga. Tapi sebelum ke segmen ketiga, saya ingin masukkan lagi dari satu kelompok genap terkait dengan segmen kedua ini. Silakan kelompok genap. Saya, Pak. Silakan, Irianti. Ya, saya ingin menyangga dari pendapat Nabila tadi. Kalau kurang relevan menghubungkan antara keluarga sama kepemimpinan di perempuan. Menurut saya itu relevan karena tanggung jawab pertama dari perempuan itu dari keluarganya. Kalau misal perempuan itu tidak bisa mengemban tanggung jawab di keluarganya, bagaimana bisa dia mengemban tanggung jawab di muka umum. Lalu untuk fakta di talkshow bahwa lebih baik pemudi daripada pemuda. Itu cuma salah satu fakta yang ada. Mungkin di luaran sana itu masih banyak lagi wanita-wanita yang kurang bisa atau kurang baik kalau dia menjadi pemimpin di luaran sana. Terima kasih. Terima kasih Irianti yang telah merespon balik terkait dengan pendapatnya Denisa ataupun yang lain tadi. Aplaus untuk segmen kedua. Jadi kita sudah berbicara umum, kemudian berbicara agak khusus. Selanjutnya mengikuti irama, tadi kita atau para peserta membedakan antara ruang publik sama ruang privat. Dalam artian seseorang perempuan ketika di ruang publik itu bisa, tetapi di ruang privat itu menjadi yang berbeda. Ini kan seperti kalau dalam bahasa sosiologi itu ada teori dramaturgi. Jadi teori dramaturgi itu adalah di ruang publik, di panggung depan, dia menjadi sosok yang bisa memimpin, tetapi ketika di ruang privat, itu dia kembali kepada orang yang dipimpin. Dalam bahasa dramaturgi begitu. Jadi ada perbedaan. Ya, apakah betul dalam hal kepemimpinan itu menggunakan paradigma yang seperti tadi bahwa seseorang dia bisa menjadi seorang pemimpin maksudnya dalam hal gender ya, dia bisa menjadi pemimpin di ruang publik, tapi selanjutnya adalah di dalam hal berkeluarga dia tidak boleh menjadi pemimpin di dalam berkeluarga. Silakan berpendapat. Tadi mengarah ke sana semuanya kelihatannya perbincangannya. Jadi misalkan Irianti begitu bisa menjadi bupati atau menjadi wali kota, dia boleh Irianti menjadi bupati ataupun wali kota. Tapi ketika pulang ke rumah bersama suami dan anak, dia menjadi bukan siapa-siapa. Dia harus tunduk terhadap keluarganya, maksudnya suaminya. Yang hak menjadi pemimpin adalah suami. Mengapa masih muncul paradigma seperti itu? Tidak selanjutnya ia menerapkan equal, sama antara laki-laki dan perempuan dalam hal kepemimpinan keluarga. Sama dengan hal kepemimpinan di publik tadi. Silakan saudara-saudara yang pro dan kontra. Apakah yang pro? Ya, silakan. Ya, saya Zanuba dari tim Ganjil, tim pro. Jadi kepemimpinan kepemimpinan itu di masa sekarang itu kekuasaannya itu tidak sama dengan seorang ratu atau khalifah di masa lalu yang identik dengan seorang imam dalam sholat, sehingga kedudukan wanita dan pria dalam
perpolitikan itu adalah sejajar. Karena apa? Karena sama-sama memiliki hak memilih dan hak dipilih. Kemudian terkait dengan sifat wanita, baik itu dalam berkeluarga ataupun memang karakter alaminya, banyak perempuan menyukai keindahan, kedamaian, kemudian ketenangan, dan tentunya kondisi ini bisa menyejukkan hawa panas dalam dunia politik yang tengah bergejolak dalam berbagai konflik. Jadi menurut saya seperti itu. Karakter alami dari seorang wanita, baik itu seorang ibu, itu boleh dibawa dalam dunia politik karena itu bisa menjadi titik tengah atau bisa menyejukkan hawa panas yang terjadi dalam dunia perpolitikan. Terima kasih. Maksudnya jangan lupa ketika seseorang, taruhlah jangan lupa sendirilah, ketika di publik itu menjadi wali kota atau bupati, ketika pulang ke rumah, apakah jangan lupa boleh menjadi kepala keluarga? Ya Bapak, jadi boleh. Karena dalam kondisi keluarga itu tidak melulu seorang lelaki yang memimpin, dalam artian memang pada dasarnya lelaki yang memimpin, tetapi perempuan boleh menjadi seorang yang teratas jikalau memang dibutuhkan. Oke, terima kasih Zainubah yang konsisten terkait dengan pendapatnya bahwa di ruang publik sama ruang privat, di umum menjadi wali kota dan dalam keluarga itu bisa menjadi pemimpinnya. Kata Zainubah sebagai kelompok ganjil yang pro terhadap kepemimpinan perempuan. Silakan yang lain untuk berpendapat. Ya Pak, boleh menambahkan lagi? Boleh Pak. Sebelumnya, Zainubah mau menambahkan? Iya, yang tadi jawaban Oke, saya. silakan. Sebelum Maureen ataupun Maya, Zainubah menambahkan dulu. Karena kembali lagi kepada karakter alami wanita tersebut, Pak. Jadi perempuan itu kan menyukai keindahan dan kedamaian serta ketenangan. Nah, itu kan juga dibutuhkan dalam rumah tangga sehingga konflik-konflik itu bisa terselesaikan jika dilihat dari karakter alami perempuan tersebut. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Zainubah. Silakan Maureen atau Maya dulu. Silakan. Maureen, ya, oke. Oke, Maureen. Oke, saya mau menyanggah pernyataan Zainubah tadi yang mengatakan bahwa wanita bisa menjadi leaders di lingkungan lebih privat seperti keluarga. Betul ya Pak ya tadi? Iya. Nah, itu saya menyanggahnya karena kita tahu yang seperti disebutkan oleh Maya dan Intan, secara agama laki-laki itu diciptakan sebagai pemimpin dan wanita diciptakan sebagai pendamping. Di agama saya juga ada seperti itu, Pak, tertulis seperti itu. Jadi menurut saya itu pernyataan yang di segmen kali ini itu benar. Karena dalam lingkungan privat ketika kita berkeluarga dan kita memiliki suami, kita harus tunduk kepada suami karena itu kodrat kita sebagai wanita. Dan yang kedua, teman-teman semua setuju kalau wanita itu emosional karena kita memiliki masa period atau masa menstruasi. Itu yang menyebabkan emosi kita tidak stabil. Nah, bagaimana kita menjadi pemimpin jika kita memiliki masa itu di setiap bulan? Kita selalu menjadi orang yang sensitif, tidak bisa berpikir jernih secara biologi ketika kita mendapati masa itu, ketika kita berada di masa itu. Jadi menurut saya wanita kurang cocok untuk menjadi seorang pemimpin karena secara biologi wanita setiap bulan sebelum dia menopause itu mereka selalu mendapatkan siklus period atau siklus menstruasi itu tadi. Jadi secara emosional mereka tidak bisa mengontrol sendiri walaupun itu secara general mungkin mereka bisa menghandle-nya, cuma pasti dalam setiap period itu, setiap kali mereka mendapati siklus itu, pasti mereka tidak bisa berpikir jernih. Karena itu udah terbukti secara research maupun
secara biologikal gitu Pak. Dan terus yang kedua, kenapa wanita tidak bisa menjadi leader yang baik, itu karena secara tradisionali itu juga wanita dianggap di bawah laki-laki, dan itu masih segmennya, perspektifnya itu masih sama sampai sekarang, seperti di negara Korea. Di negara Korea itu masih menganggap wanita itu tidak sejajar dengan lelaki. Itulah mengapa di kebanyakan negara maupun orang-orang sendiri masih punya pemikiran wanita tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, tidak se-equal laki-laki. Begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih, Maureen. Aplaus untuk kita semuanya. Masih kita menambah terkait dengan memperdalam ya ruang publik sama ruang privat ini tadi. Menarik yang disampaikan oleh Zanuba sama Maureen. Silakan yang lain menambah. Pak, saya mau menambahkan. Silakan Helvi Diana. Saya dari kelompok ini Pak, kontra. Ya. Saya pernah membaca Pak, pada zaman Nabi seorang perempuan itu tidak boleh keluar atas izinnya seorang laki-laki. Meskipun itu ibunya meninggal, tapi kalau tidak diizinkan oleh suaminya, perempuan itu tidak bisa keluar tanpa seizin seorang laki-laki tersebut Pak. Jadi di situ tuh sangat jelas bahwa seorang laki-laki lebih pantas sebagai pemimpin untuk seorang perempuan. Dan pada zaman sekarang kan banyak ya Pak, seorang perempuan itu tidak, kalau keluar itu dianggapnya itu kayak aurat gitu loh Pak. Perempuan itu lebih pantas di rumah untuk mengurusi pekerjaan rumah tangga atau anak-anaknya gitu. Jadi lebih baik itu seorang perempuan di rumah untuk mengurus dan seorang laki-laki sebagai pemimpin. Dan dalam saya tadi membaca Pak di sebuah artikel, kecerdasan seorang laki-laki itu lebih tinggi, pemikirannya itu lebih prima Pak, dan mereka itu menganggap bahwa kecerdasan perempuan itu di bawahnya seorang laki-laki tersebut. Begitu Pak. Oke, terima kasih Helvi Diana yang mendukung betul terhadap kontra kepemimpinan perempuan yang disampaikan oleh antara kita semuanya tadi. Silahkan sekarang yang kelompok pro, silahkan mau menambah. Saya Pak. Silahkan. Dari kelompok pro. Saya sedikit menanggapi dari Mbak Ocha. Namun setelah berkembangnya zaman, kan dulu zamannya Rasulullah, dan sekarang sudah berkembangnya zaman, itu para ulama juga saling mengijtimakan kalau wanita itu juga dapat memimpin masyarakat secara berkembangnya pada emansipasi wanita ini kan masyarakat juga menerima bahwa wanita menjadi pemimpin. Jadi para ulama juga meluruskan dengan zaman yang ada pada sekarang ini. Dan saya membaca salah satu hadis ada yang menyebutkan bahwa hendaklah kamu tetap di rumah dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Ayat ini dimaksudkan untuk wanita tidak boleh keluar rumah ya Pak. Tapi juga ada hadis lain dari Rasulullah SAW yang menegaskan dari pernyataan-pernyataan, yaitu janganlah kamu melarang istri-istrimu pergi mendatangi masjid untuk beribadah, dan rumah mereka sebenarnya lebih baik baginya. Bertakwalah kepada Allah dan kembalilah wanita itu ke rumahnya. Saya pernah dapat ceramah dari ustadz saya dulu itu, kalau kamu dapat izin dari suamimu, kamu sudah tidak dikaitkan lagi gitu loh Pak.
gimana ya? Jadi kita itu juga minta restu dari suami dan keluarga. Kalau kita sudah mendapatkan izin, otomatis kita juga diberikan diberikan tanggung jawab. Oh, kamu bisa. Ya, saya izinkan gitu loh, Pak. Oke. Itu Cici ya? Cici kalau sudah bersuami kelihatannya. Enggak, Pak. Kalau kita sudah berumah tangga, kita izinnya sama suami kita. Tapi kalau kita masih, ini kan sama orang tua. Oh iya, oke. Oke, mau menambah? Ada yang menambah satu lagi dari kelompok pro dan kontra? Silakan. Untuk memperkuat untuk memasuki segmen selanjutnya nanti. Nanti segmen selanjutnya kita cukup langsung closing. Apakah kelompok pro tetap berpendirian pada pendiriannya bahwa perempuan bisa menjadi pemimpin, begitu juga kelompok kontra. Apakah tetap pada statement-nya bahwa lebih baik perempuan tidak memimpin. Sebelum menuju ke segmen 4, silahkan berpendapat dahulu, meyakinkan dulu terkait dengan rasionalitas dan lain-lainnya terhadap pro dan kontra ini. Silakan. Pak, saya mau menambah. Saya, Pak. Mohon izin, Pak. Ini siapa ini? Siapa dulu? Putri tadi sudah belum? Putri sudah belum? Sudah, tapi yang pertama, Pak. Oke. Kita beri kesempatan kepada Putri dulu, silakan. Oke. Oke. Terkait segmen ini kan, Pak, yang tadi kan kalau misalnya perempuan itu berbeda, misalnya di ruang publik sama di keluarga, itu saya setuju. Karena apa? Seperti apa ya? Tadi seperti yang Maureen bilang kan, emang kodrat wanita itu sebagai pendamping dari seorang suami, yaitu di keluarga. Jadi kalau misalnya di segmen ini saya setuju apabila kalau misalnya kita wanita sebagai pemimpin di ruang publik, kita menjadikan sosok berubah gitu, menjadi sosok pemimpin di ruang publik. Tapi ketika di dalam keluarga, kita menjadi sosok pendamping pada suami. Itu saya setuju. Tapi kalau misalnya terkait pada pernyataan Mbak Maureen tadi, kenapa wanita nggak bisa jadi pemimpin? Karena ada masa period, terus juga dia nggak bisa mengontrol emosinya itu. Sebenarnya itu juga bisa jadi itu ya Pak, plus dari wanita. Karena apa? Ketika wanita itu emosinya itu bukan tidak stabil, tapi mereka itu bisa mengeluarkan emosi. Nah, dari jurnal yang saya baca dan penelitian juga bahwa kalau misalnya wanita itu stress healingnya itu bagus Pak. Jadi mereka bisa mengeluarkan stres kepenatannya itu melalui emosi, melalui tangisan. Karena wanita kan dikenal karena suka menangis ya. Itu bukan jadi kelemahan, tapi itu menjadi kekuatan. Karena dengan wanita itu menangis, dia itu bisa mengurangi stres yang dialami. Kebalikannya, kalau misalnya laki-laki itu, mereka susah untuk menunjukkan, mengeluarkan emosinya. Mengeluarkan emosi, untuk self-healing-nya sendiri mereka susah. Jadi ketika mereka diterpa cobaan, ujian, ataupun masalah, mereka akan sulit mengungkapkannya, sehingga tingkat stres yang paling tinggi dialami oleh kaum lelaki. Itu dari yang jurnal saya baca. Terus juga yang dari pernyataan Mbak Helvi tadi, di zaman Rasulullah, kalau misalnya wanita itu nggak boleh dilarang keluar rumah kan, sama yang kayak Mbak Cici tadi kan di zaman ini tadi, kalau misalnya keluarga itu kan pemimpin sama pendamping ialah suami dan istri kan. Jadi kalau misalnya suami udah mengizinkan kalau misalnya istrinya ini untuk berpolitik, untuk jadi pemimpin dalam suatu kota, jadi itu disahkan. Itu tidak apa-apa. Terus juga kalau misalnya dilihat dari cerita dulu itu, ada bahkan di pemimpin negeri Saba, yaitu Ratu Balkis, ketika Nabi Sulaiman kalau nggak salah, itu dia itu memimpin suatu negeri, namanya itu Ratu Balkis, dan dia itu memimpinnya dengan sejahtera, makmur, rakyatnya sejahtera, makmur juga, sehingga Nabi Sulaiman itu bisa menyatukan kedua negara itu, negeri Saba dan negeri yang dipimpinnya itu setara, tanpa harus merendahkan kepemimpinan Ratu Balkis. Jadi kalau misalnya dilihat dari stres, wanita nggak bisa mengontrol emosi, terus
dari hakikatnya itu juga suami nggak memperbolehkan istri, kan di zaman ini kan juga udah kesetaraan gender kan udah sama, seperti yang saya bilang pada awal, kalau misalnya kita ini sama, bukan yang lebih baik wanita atau lebih baik laki-laki, tapi kita ini sama. Maka dari itu, kalau misalnya kita nggak bisa, itu kan balik lagi ke masyarakatnya ya Pak, mau milih yang mana itu, yang wanita kah atau perempuan laki-laki kah, itu kan kembali ke kita yang bisa menilai siapa pemimpin yang baik untuk kita. Maka dari itu, nggak menutup kemungkinan bahwa wanita itu bisa memimpin suatu kota, suatu negara, atau suatu itu. Tapi kalau misalnya dalam keluarga, kembali lagi ke kodratnya, saya percaya kalau misalnya dalam agama Islam, memang wanita itu surganya ada di bawah kaki telapak suami. Gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Putri Maulia. Sekarang silahkan tadi yang mau berpendapat siapa? Drinsky atau siapa tadi? Saya, Pak. Nafisa. Silakan Nafisa. Iya. Saya dari kelompok kontra mau menyanggah pernyataan dari Cici sama Mbak Putri tadi bahwa jika seorang wanita sudah diizinkan oleh suaminya untuk memimpin suatu masyarakat, itu memang betul boleh. Saya setuju. Namun tidak dapat menutup kemungkinan bahwa lambat laun si suami itu akan merasa rendah gitu loh, Pak. Soalnya bisa terjadi jika si istri ini nanti dia akan terbawa ke dalam keluarganya dan sangat memimpin dan sangat unggul gitu loh, sehingga suaminya akan terkalahkan gitu. Saya pernah mendapati sebuah pasangan yang seperti itu dan itu sering terjadi cekcok gitu, Pak. Tidak dapat akur gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Nafisa. Masih ada banyak yang mau berpendapat, masih boleh. Kalau gitu kita tambahin. Silahkan Andin dulu. Ya, silahkan Andin. Ya, baik. Terima kasih Pak untuk waktunya. Jadi saya ingin menyampaikan sedikit. Tadi dibahas bahwa ketika di ruang publik dan ruang privat, peran perempuan sebagai pemimpin bagaimana. Nah, saya menggarisbawahi tadi kalau dalam rumah tangga, perempuan itu tidak diperkenankan untuk menjadi pemimpin. Nah, padahal sebenarnya perempuan itu juga merupakan pemimpin di keluarganya, juga merupakan kepala rumah tangga. Berbeda dengan suami yang perannya adalah kepala keluarga. Suami berperan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keluarga tersebut, namun istri berperan sebagai kepala rumah tangga yang mengatur bagaimana rumah tangga tersebut itu bisa sejahtera, harmonis, dan seterusnya. Jadi dari pernyataan tersebut, istri itu juga merupakan pemimpin di dalam rumah tangganya, memimpin rumah tangganya gitu. Namun suaminya itu berperan sebagai kepala keluarga untuk memimpin keluarganya. Dari beberapa poin-poin yang sudah disampaikan oleh teman-teman pro tadi, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan juga, bahwa menurut teori Stoner dalam jurnal psikologi itu mengungkapkan bahwa ketika memimpin, perempuan itu lebih mampu mengarahkan dan mempengaruhi suatu kegiatan di dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang sesuai gitu. Kemudian juga pada penelitian, kepemimpinan itu tumbuh dari bakat. Jadi bakat kan seluruh manusia itu memiliki ya Pak. Jadi termasuk juga perempuan gitu. Kemudian poin plusnya lagi itu perempuan itu cenderung lebih demokratis gitu, lebih menghargai orang lain sebab perasaannya itu tadi. Jadi perasaan yang dimiliki perempuan itu bisa terarah menjadi yang lebih positif, yakni sifat demokratisnya dan menghargai dan menghormati orang lain. Kemudian juga saya menemukan artikel yang mengungkapkan bahwa kesetaraan gender itu merupakan solusi dari semua persoalan perempuan, yaitu doktrin yang mengatakan bahwa perempuan tidak boleh begini, tidak boleh begitu gitu. Padahal sudah digagaskan
bahwa Planet 50-50 pada tahun 2030 tentang kesetaraan gender dalam bidang politik itu sudah mulai digagas gitu. Dunia saat ini sangat membutuhkan lebih banyak pemimpin perempuan gitu, dan perwakilan perempuan yang setara di semua tingkat politik. Jadi berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan tadi, sangat baik dan lebih banyak positifnya jika memang perempuan menduduki posisi sebagai pemimpin gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Andin. Kita tampilkan lagi untuk kelompok yang kontra. Silakan kelompok kontra. Siapa yang mau berpendapat? Pak, izinkan saya untuk terakhir kali. Tuh. Saya ingin membahas tentang Andin tadi ya Pak. Oke. Penelitian mengatakan bahwa perempuan lebih bisa menghargai pendapat orang lain dan menuntut organisasi itu untuk mendapatkan suatu tujuan yang terarah gitu kan Pak, wanita katanya. Yeah. Bagaimana dengan Ibu Puan Maharani yang mematikan mic dan mengedepankan emosinya dan tidak memikirkan omongan-omongan anggota yang lain. Di situ kan RUU Cipta Kerja, bahkan yang seluruh warga Indonesia itu akan menjalani hak itu gitu loh Pak. Tapi Ibu Puan mengedepankan emosinya, mengedepankan individunya sendiri untuk mematikan mic. Dia mengatakan di podcastnya Boy bahwa berjalannya suatu rapat itu bisa dijalankan karena harus dimatikan mic-nya. Soalnya kalau nggak gitu kan dia nggak bisa ngomong. Berarti kan dia mengedepankan individunya dia sendiri, Pak. Maksudnya kayak lebih mementingkan dirinya sendiri agar dia bisa ngomong gitu daripada mendengarkan sisi-sisi yang lain. Sedangkan di situ sangat-sangat penting untuk mendengarkan anggota-anggota yang lain karena kan itu akan dijadikan patokan Indonesia untuk kedepannya. Dijadikan seperti arahan buat Indonesia untuk jauh lebih baik gitu loh Pak. Tapi Ibu Puan sendiri lebih mementingkan emosinya, lebih mementingkan diri sendiri untuk mematikan mic itu dan tidak mendengarkan anggota-anggota yang lain. Cukup sekian Pak, terima kasih. Terima kasih Intan, aplaus untuk kita semuanya. Mungkin saya bisa ingin menambahkan. Saya mungkin menambahkan. Iya Pak, saya Angelina mungkin. Oke, kita beri tambah satu lagi. Saya kelompok apa itu Ganjil dan kelompok Ganjil diwakili siapa? Ya Pak. Ganjil dulu diwakili siapa? Nanti ada kesempatan yang terakhir untuk closing statement yang mewakili semuanya. Sekarang yang menambahkan kelompok ini siapa? Yang Saya mau menambahkan dari Mbak Andin, Pak. Oke, Cici, silakan. Kalau sekarang itu kan, menanggapi dari Mbak Nafisa. Oke. Kalau sekarang kita mau melulu pakai fikih klasik, tentunya kita nggak bisa mengotak-ngatik pada zaman sekarang. Kan zaman modern tentunya sudah banyak berubah. Tapi para ulama kan juga mengistimewakan fikih kontemporer. Jadi fikih kontemporer kan untuk pada zaman saat ini yang sudah modern ini. Jadi sudah bisa dipakai landasan gitu loh Pak. Jadi kita juga tidak melulu pakai fikih klasik. Karena kalau kita pakai fikih klasik, nantinya kita mau ngapa-ngapain juga tidak boleh. Jadi kayak zaman dahulu. Begitu. Oke, terima kasih Cici. Maaf Mbak Cici. Sekarang saya genap, siapa yang mau menambahkan? Maaf Pak. Oh, Nafisa. Siapa Nafisa? Saya, iya. Oke, silakan. Mau menyanggah pernyataannya Cici tadi. Oke. Saya tadi tidak mengenai tentang aturan fikih klasik maupun fikih apa tadi? Modern. Cici. Ya. Modern ya.
Jadi saya mulai menyambungkan ke fikih klasik sama fikih kontemporer. Ya. Dari pendapatnya Mbak Nafisa gitu. Saya menyambungkan gitu loh, Mbak. Gimana? Saya menyambungkan pendapatnya kamu ke fikih kontemporer sama fikih klasik. Terus pendapatku tadi itu masuk ke dalam fikih yang mana? Menurutnya Mbak Cici. Ke fikih klasik. Kok bisa? Silahkan, Mbak Nafisa berpendapat ketika diberi peta atau dilabelin fikih klasik. Gimana? Silahkan, Mbak Nafisa. Kan tadi saya sebenarnya belum mengetahui tentang fikih klasik sama fikih kontemporer. Tapi yang dijelaskan Mbak Cici, ada yang fikih zaman dahulu sama kayak fikih sekarang, modern gitu kan. Tadi contoh dari saya, sumber dari saya itu terjadi di zaman modern ini, Mbak Cici, bukan terjadi di zaman dahulu. Jadi ya apa ya, pasangan sekarang itu lebih banyak cekcoknya gitu loh, karena tadi si suami sudah mengizinkan, tapi lama-lama si suami itu merasa kok jadi kayak gak berguna gitu loh. Soalnya melulu itu tentang istrinya aja yang, soalnya istrinya itu juga sampai menyuruh gitu, kayak merasa lebih tinggi banget gitu loh Mbak Cici. Oh iya Terima paham. kasih. Berarti saya salah menangkap kalau gitu Mbak Nafis. Mohon maaf. Iya. Mungkin saya bisa menanggapi pernyataan dari Mbak Nafisa. Oke, Angelio, tambah lagi nggak apa-apa, tapi nanti harus ada yang genap lagi. Silakan. Enggak, Pak. Jadi saya mau jadi begini kan, seperti yang kata Mbak Nafisa tadi, saya di sini tidak sebagai kelompok ganjil, tapi saya di sini bertanya, ketika Mbak Nafisa melihat permasalahan tersebut, apakah Mbak Nafisa tahu dari seluk-beluk di dalam rumah tangga tersebut bagaimana, maksudnya apakah benar laki-laki tersebut memang bisa tapi perempuannya yang terlalu mendominasi, atau memang laki-lakinya yang dirasa oleh perempuan kurang tegas, kurang bisa menuntun rumah tangga tersebut, sehingga ketika perempuan mikir nggak bisa, ini kalau nggak jalan rumah tanggaku nggak bakal jalan baik, sehingga perempuan ya udah aku ambil ahli saja. Begitu. Mungkin Mbak Nafisa melihatnya ketika misalnya Mbak Nafisa hanya mendengar omongan dari satu orang, atau Mbak Nafisa mendengar dari kedua orang tersebut yang bercerita. Atau Mbak Nafisa hanya melihat dari luar. Misalnya tetangganya Mbak Nafisa tengkar, kayak, kamu ini kayak gini-gini. Tapi belum tentu Mbak Nafisa tahu persoalan di dalamnya. Bagaimana Mbak Nafisa mengetahui persoalan tersebut? Dari sisi mana? Silakan Mbak Nafisa. Ya, makasih Tasya. Saya lebih tahu dari satu sisi dan pernah melihat secara langsung gitu loh. Dari sisi istrinya sih, kalau si suaminya ini nggak seberapa terbuka orangnya, tapi saya tahu dia itu bisa gitu loh. Cuma ya dia sudah emosi duluan karena dia sudah direndahkan gitu oleh jadi kayak keluarga ini tuh sering ada cekcok gitu Mbak Tasya. Jadi Mbak Nafisa ini tahu dari sisi perempuan yang bercerita atau sisi laki-laki? Ya. Dari sisi perempuan. Lebih tepatnya sih pernah melihat langsung. Cekcok. Ya. Oke, aplaus untuk kita bersama. Oke, itu diskusi yang menarik. Terima kasih, Pak. Closing atau segmen yang ketiga sudah selesai. Sekarang segmen keempat untuk closing statement. Siapa yang mewakili dari masing-masing? Apakah kelompok ganjil tetap pro terhadap kepemimpinan perempuan, kemudian kelompok genap tetap kontra terhadap kepemimpinan perempuan? Silahkan siapa yang mewakili dengan Pak, mungkin dengan mengerucutkan pada bahasan diskusi kita kali ini. Silakan. Saya Pak, mungkin Pak, Angeli. Oke, silakan. Menurut saya begini, seperti yang tadi sudah
kita diskusikan seperti itu dengan berusaha untuk melihat sisi objektif. Menurut pendapatnya iya Pak, saya tetap mendukung pada kesetaraan karena dari dilihat itu bahwa agama itu harus dilihat secara substansif, harus dilihat secara esensi dan tidak sepantasnya dipahami secara simbolik dan terpaku pada hal-hal yang artifisial saja. Karena ada hadis ini, maka ada hadis di bawah-bawahnya yang menjelaskan mungkin atau menjadi alasan atau latar belakang dari hadis tersebut sehingga dikeluarkan, atau mungkin latar belakangnya dari ketika pada zaman itu hal yang terjadi pada zaman itu sehingga menyebabkan hadis tersebut keluar atau hukum itu keluar seperti itu Pak. Dan menurut saya juga gender atau atau seperti itu juga gagalnya sebuah kepemimpinan tidak terkait dengan gender, karena baik laki-laki ataupun perempuan jika dia tidak punya skill untuk memimpin suatu negara atau suatu tempat, maka juga tidak layak untuk menjadi sebuah pemimpin, tidak layak menjadi seorang pemimpin seperti itu. Dan juga sebentar Pak, saya tadi menulis, dan juga perempuan menjadi seorang pemimpin itu tidak harus menjadi seorang laki-laki. Sama bukan berarti setara, bukan berarti sama. Perempuan tidak harus menjadi seorang laki-laki yang punya sifat maskulin atau apa, tapi perempuan bisa memimpin dengan punya gayanya sendiri, dengan punya gaya feminis sendiri seperti itu Pak. Dan juga sebentar Pak, saya tadi menulis bahwa ya, waktunya. Ya Pak, seperti itu Pak, cukup. Oke, terima kasih. Waktunya sudah habis. Sekarang closing dari kelompok kontra. Pak, mungkin saya menambahkan untuk kontra. Saya menambahkan itu. Saya ingin menambahkan Angeli, Pak. Oh, closing sebetulnya cukup satu kali. Tapi nggak apa-apa dah. Nabila nambahkan dulu kalau gitu. Oke, silakan. Jadi kalau misalkan tadi bahasanya lebih ke bagaimana kalau wanita menjadi pemimpin dan dampaknya bagi keluarga dan lain sebagainya, terlepas dari agama dan segala sesuatu yang berkaitan itu, bahwasanya di agama memang tidak boleh wanita menjadi pemimpin dan lain sebagainya. Tapi di sini yang kita ulas adalah kan tentang kesetaraan gender, di mana wanita itu bisa menjadi pemimpin, bukan mengganti semua pemimpin dengan wanita. Dan dikutip dari laman PBB, itu pada tahun 2019 itu hanya 20% wanita yang dijadikan manajer. Dan ternyata justru ketidaksetaraan gender ini menyebabkan ketimpangan sosial. Mengapa kesetaraan gender itu penting? Terlepas dari kita tinggal di negara mana, kita menganut agama apa, kesetaraan gender merupakan hak asasi manusia yang fundamental. Dan hal itu tuh sangat penting karena kesetaraan gender itu dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, serta mendorong kesehatan. Jadi wanita itu setengah populasi di dunia ini itu adalah wanita, dan itu mewakili setengah potensi dari dunia itu sendiri. Jadi jika kesenjangan sosial ini terus ada, bagaimana negara ini akan berjalan dengan damai, berjalan dengan lancar, kalau kesenjangan sosial ini masih ada gitu. Jadi kesetaraan gender itu terlepas dari agama apapun, tinggal di belahan negara manapun, kesetaraan gender tetap harus dilakukan dan itu penting. Oke, terima kasih Nabila Arum. Sekarang kelompok yang kontra, silakan closingnya. Saya Pak. Silakan. Saya mau menambah. Siapa ini? Elvi Pak. Oke, silakan Elvi. Elvi kelompok kontra, silakan. Mau nyimpulkan. Iya, menyimpulkan. Setinggi apapun derajat wanita, sebesar apapun gaji wanita, di sini seorang laki-laki itu lebih di sini si suami lebih rendah jabatannya, tapi derajat suami tetap di atas istri dalam keluarga, Pak. Jadi misalnya seorang perempuan itu dalam organisasi itu bisa menjalankan dengan baik, tapi kalau kembali ke keluarga tetap suami itu yang menjadi dasar kepemimpinannya itu lebih tinggi, Pak. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Helvi.
Ada satu lagi dari kelompok kontra yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, silakan Rinski. Oke, kalau saya itu di sini perempuan itu sebagai pendamping, makanya diciptakan dari tulang rusuk bukan kepala. Wanita belum bisa maksimal dalam bekerja ekstrim, karena wanita ini selalu berpikir menggunakan perasaan, dan terkadang wanita belum bisa berpikir panjang, Pak. Nah, bagaimana akan memutuskan suatu tindakan jika wanita saja masih memiliki emosional yang belum bisa berpikir panjang dalam menentukan suatu tindakan? Dan di sini itu pemimpin itu diciptakan atau dituntut harus tegas serta kuat. Memang wanita lebih pada mengatur atau mendamping, bukan memimpin, lebih pada mengkoordinasi. Maka dari itu wanita disebut pendamping. Di zaman sekarang pun masih jarang atau rata-rata pemimpin itu masih laki-laki. Nah, di dalam keluarga kecil saja atau di dalam lingkungan keluarga, imam saja disebutkan bahwa imam itu laki-laki, bukan seorang perempuan. Seperti itu. Dan Nabila tadi menjelaskan mengenai populasi wanita. Nah, populasi wanita di Indonesia saja rata-rata perempuan. Populasi di Indonesia saja rata-rata perempuan. Nah, tetapi kenapa kok masih saja yang memimpin itu laki-laki? Mungkin teman-teman bisa menambahkan dari kelompok genap. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus untuk kita semuanya. Dengan pernyataan Rinski tadi, maka itu adalah sudah selesai diskusi kita hari ini. Jadi kita pada pagi hari ini menampilkan debat untuk memahami sebuah materi, pendalaman materi tentang gender. Yang secara teoritis kita sudah bisa memahami, dan ini tadi sebetulnya teman-teman menjelaskan mengapa kita belajar gender dan bagaimana seharusnya kita memahami tentang gender. Pro dan kontra menurut masing-masing masih bisa berlanjut, ya memang diskusi 1 jam belum bisa selesai, nanti bisa dilanjutkan di komen-komen selanjutnya, nanti juga yang kelas B kita mohon untuk berkomentar, nanti kita pada pertemuan selanjutnya akan kita simpulkan dari komen-komen pada kelas saat ini, begitu juga komen di konten nanti, begitu juga komen dari yang ada dari kelas B. Semoga ada manfaat, semoga bisa mencerahkan bagi kita bersama di dalam pertemuan pendidikan kewarganegaraan yang ke-10 ini. Semoga sekali lagi menginspirasi bagi kita terkait dengan membedah bagaimana seharusnya perempuan dan gender dan problematika kepemimpinan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak. Makasih, Pak.